dengan Ibu Amalia dan dengan Bapak Haidar. Apakah mediasi pada pagi hari ini sudah bisa kita mulai? Bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Amalia dan kepada Bapak Haidar yang telah hadir pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selvia Dwi Usmaningrum, MH, mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama dalam perkara hak asuh anak ini. Dan mediasi adalah untuk mencapai perdamaian. Di sini kita tidak sedang mencari siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tugas saya di sini itu bukan untuk memutus perkara, tapi untuk membantu Bapak dan Ibu mencari jalan tengah yang terbaik untuk anak kalian berdua, begitu ya Pak, Bu? Ya. Jadi di sini saya akan bersikap netral, tidak memihak pada salah satu pihak. Nah, sebelumnya mari kita sepakati tata tertib pada mediasi hari ini. Ingin dari kalian berdua atau dari saya? Dari dua. Oke, izinkan saya membacakan tata tertib mediasi agar proses berjalan dengan tertib dan saling menghormati, begitu ya. Untuk yang pertama, semua pihak harus hadir dengan itikad baik dan proses secara sukarela. Yang kedua, setiap pihak diberi kesempatan berbicara bergantian, tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus sopan dan tidak menyinggung pihak lain. Yang keempat, semua pembicaraan bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Yang kelima, mediator berhak untuk menghentikan atau menunda mediasi jika suasana tidak kondusif. Nah, yang terakhir, bila tercapai kesepakatan pada mediasi hari ini, maka akan dituangkan dalam berita acara mediasi dan akta perdamaian yang sah dan cukup. Bagaimana? Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tata tertib tersebut? Ya, setuju. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perkara pembahasan, sebelumnya saya ingin mendengarkan terlebih dahulu kronologi dari masing-masing pihak supaya saya memahami latar belakang dalam masalah ini. Mbak Maria, silahkan sampaikan dari awal kronologi kenapa masalah ini bisa muncul. Baik Ibu, saya dan Bapak Haidar menikah tahun 2015 dan kami dikaruniai anak perempuan yang bernama Kansa. Tapi setelah beberapa tahun rumah tangga kami mulai renggang karena Bapak sering pulang larut malam dan juga sibuk dengan pekerjaannya. Saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga saya, tapi akhirnya kami bercerai 6 bulan yang lalu. Nah, setelah itu anak kami saya yang mengurus. Tapi yang membuat saya sedih itu Bapak jarang datang menjenguk, sekalinya menjenguk malah minta anak ikut menginap tanpa melihat kondisi anak tersebut dalam ujian. Baik, terima kasih Ibu Amalia. Sekarang juga Bapak Haidar untuk menyampaikan kronologi versi Bapak. Oke, terima kasih Bu. Saya akui Bu, saya memang sibuk kerja, sibuk cari uang, tapi bukan berarti saya nggak peduli dengan anak saya si Kansa itu. Saya juga pengen membimbing anak saya, dan setelah perceraian saya ingin si Kansa tetap bisa mempunyai seorang ayah. Tapi setiap kali saya ingin ketemu si Kansa, si Ibu Amalia ini selalu melarang dengan alasan lagi belajar, lagi istirahat, tidak boleh keluar rumah dan lain-lain. Dan 2 minggu kemarin saya ditolak mentah-mentah oleh Ibu Amalia ini. Apakah saya salah untuk menjenguk anak saya sendiri? Karena waktu itu Bapak datang tanpa kabar, anak baru pulang les, sudah capek, sudah mengantuk, Bapak malah datang. Saya bukan melarang, tapi tolong hargai waktu anak juga. Saya juga ingin ikut membimbing anak saya. Jadi Ibu Amalia ini nggak seharusnya menolak saya untuk menjenguk anak saya sendiri. Saya kan punya hak, Bu. Baik, mohon tenang dulu ya Bapak, Ibu. Saya paham keduanya ini sama-sama mencintai anak kalian berdua ya, Kansa. Tapi tolong ingat, tujuan kita di sini itu bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk mencari solusi yang terbaik untuk anak kalian berdua, adik Kansa. Jadi mari kita tenangkan terlebih dahulu suasananya. Lalu kita bahas bagaimana pengasuhan dan waktu bertemu akan diatur dengan adil itu seperti apa gitu ya. Nah, baik, saya harap kita semua bisa bicara dengan tenang dan saling menghargai. Saya tahu perceraian itu bukan perkara yang mudah, tapi sekarang yang paling penting itu adalah masa depan anak kalian berdua, Kansa. Jadi setiap pembicaraan mulai menyentuh ke ranah
pribadi, saya akan bantu arahkan kembali ke topik anak, begitu ya? Ya. Baik, sekarang saya beri kesempatan Ibu Amalia untuk menyampaikan pendapat mengenai pengasuhan Kansa. Silakan Ibu disampaikan. Terima kasih, Bu. Saya ingin Kansa itu tinggal bersama dengan saya karena sejak lahir Kansa itu saya yang mengurus semuanya, dari sekolahnya, makanan dan juga kesehatannya, dan saya khawatir jika anak saya ikut dengan Bapak Haidar nanti dia kurang perhatian dan kasih sayang. Baik, sekarang sampaikan pandangan Bapak Haidar. Ya, terima kasih Bu. Saya juga ingin Kansa tinggal dengan saya. Saya merasa bisa untuk mendidik anak saya, si Kansa itu bisa mendidik, bisa membimbing, sehingga si Kansa itu tidak terjerumus pada perkumpulan remaja-remaja yang nakal di era sekarang itu. Dan saya bisa menjadi sosok ayah yang baik bagi anak saya sendiri. Baik, terima kasih kepada Bapak Haidar. Sekarang saya beri kesempatan Ibu Amalia untuk menanggapi pernyataan Bapak Haidar, tapi dengan tetap fokus pada kepentingan anak ya. Saya menghargai niat Bapak, tapi saya khawatir kalau anak berpindah bisa membuatnya bingung. Sekolah, teman-teman, dan rutinitasnya semua ada di lingkungan saya. Tapi saya juga tidak melarang Bapak untuk menjenguk atau bertemu dengan si Kansa. Ibu Amalia ingin menjaga keseimbangan anak, sementara Bapak Haidar ingin aktif dalam pengasuhannya. Jadi mari kita cari jalan tengah yang terbaik untuk anak. Nah, anak berusia 8 tahun itu masih membutuhkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Mungkin bisa dipertimbangkan bahwa anak itu tetap tinggal bersama ibu untuk menjaga rutinitas kesehariannya seperti sekolah dan lain-lain. Sementara Bapak memiliki waktu kunjungan yang tetap, misalnya bersama ibu di hari-hari sekolah dan bersama Bapak di akhir pekan atau hari-hari libur gitu. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu? Saya bisa terima usulan itu, Bu, asalkan waktunya itu jelas dan anak tetap bisa belajar dengan tenang. Ya, saya juga setuju Bu dengan pendapat Ibu tadi. Yang penting saya bisa dekat dengan anak saya. Baik, berarti disepakati bahwa anak itu tetap tinggal bersama ibu, sementara Bapak memiliki waktu di akhir pekan dan di hari libur secara bergantian gitu ya. Dan keputusan penting tentang anak akan diambil oleh kalian berdua. Nah, sekarang kita bahas mengenai nafkah anak. Dalam hukum, meskipun kedua orang tuanya bercerai, ayah itu tetap memiliki kewajiban untuk menafkahi anak. Nah, nafkah ini mencakup kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Bagaimana pandangan Bapak dan Ibu tentang mekanisme dan jumlah tentang nafkah tersebut? Pembayarannya itu seperti apa? Oke, saya siap untuk menanggung nafkah dari anak saya. Saya akan mengirim uang sebesar 3.500.000 setiap bulannya dan akan saya berikan di awal bulan. Saya juga setuju. Saya akan menanggung semua kebutuhan tambahan seperti seragam, buku, dan juga biaya harian lainnya. Asalkan Bapak bisa memberikan nafkah itu secara rutin setiap bulannya. Baik, jadi di sini disepakati yang pertama, Bapak Haidar akan memberikan nafkah sebesar 3.500.000 setiap bulan. Yang kedua, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan melalui transfer kepada Ibu Amalia. Nah, jika ada kebutuhan besar seperti biaya kesehatan atau sekolah tambahan, nah itu bisa dibicarakan kembali antara Bapak dan Ibu dengan baik-baik, gitu ya. Ya. Baik, jadi hasil dari mediasi hari ini dapat disimpulkan yang pertama, anak yang bernama Kansa berusia 8 tahun tinggal bersama Ibu Amalia. Bapak Haidar memiliki hak bertemu setiap akhir pekan dan hari libur secara bergantian. Nafkah anak sebesar 3.500.000 per bulan dibayarkan oleh Bapak Haidar kepada Ibu Amalia. Nah, keputusan penting mengenai anak seperti pendidikan dan kesehatan diambil bersama-sama oleh kedua orang tua. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan seluruh kesepakatan tersebut? Setuju. Iya. Baik, Bapak Haidar dan Ibu Amalia, alhamdulillah proses mediasi hari ini telah mencapai kesepakatan secara damai. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian berdua
kerjasama dan etikat yang baik dari bapak dan ibu yang telah mengedepankan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi. Sesuai dengan pasal 130 HIR dan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, kesepakatan damai yang dicapai dalam mediasi ini akan dituangkan dalam berita acara mediasi berhasil dan naskah kesepakatan perdamaian yang akan menjadi dasar bagi akta perdamaian dari majelis hakim. Jadi sebelum kita tutup, mohon Bapak dan Ibu membaca kembali kesepakatan yang telah disusun untuk memastikan bahwa semua poin itu sudah sesuai dengan keinginan bersama. Akan saya ambilkan sebentar ya. Mohon dibaca dulu, jika itu sudah sesuai, mohon Bapak dan Ibu menandatangani naskah kesepakatan ini sebagai tanda persetujuan bersama. Dibaca dulu, Pak. Baik, dengan ditandatanganinya perdamaian ini, maka mediasi dinyatakan berhasil. Saya akan menyerahkan dokumen ini kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama untuk diterbitkan dalam bentuk akta perdamaian agar memiliki kekuatan hukum yang tetap. Terima kasih kepada Bapak Haidar dan Ibu Amalia atas sikap sabar dan etikat baik yang telah ditunjukkan selama proses mediasi ini. Saya tahu hal ini tidak mudah bagi Bapak dan Ibu untuk melewati masa seperti ini. Tapi hari ini Bapak dan Ibu sudah membuktikan bahwa perpisahan itu tidak berarti permusuhan. Anak tetap membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan keputusan ini diambil, semoga keputusan ini yang diambil hari ini itu bisa membawa awal baru. Bukan hanya untuk Bapak dan Ibu, tapi juga untuk tumbuh kembang dan kebahagiaan anak kalian berdua gitu. Saya berharap setelah keluar dari ruangan ini Bapak dan Ibu bisa tetap saling berkomunikasi dengan baik, menjaga hubungan demi kebahagiaan anak kalian berdua. Dengan penuh rasa syukur, mediasi hari ini saya nyatakan berhasil dan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.